tujuan pembelajarannya. 1. Nomor 2. Oke, jadi nanti Bapak tanya ini. Jangan Bapak tanya, orang di luar nanti cerita. Siapa itu? Apa itu berarti? Undang-undang dasar atau konstitusi. Kita lanjut. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu konstitusi? Siapa yang tahu, tunjuk tangan. Oke. Apa itu fungsi dari konstitusi? Tunjuk tangan. Tidak tahu. Siapa yang membuat dan yang mengesahkan undang-undang dasar? Belum dapat. Jadi tahu tugasnya kan? Silakan kalian cari dulu ini. Yang kalian cari apa? Pengertian. Terus tujuan undang-undang dasar atau konstitusi. 3. Oke, silakan dicari di buku paket. Walaupun bawa handphone kau, bukalah handphonenya dan dicari. Silakan bentuk kelompoknya kalau mau berkelompok. Kalau nggak ada buku paket atau apanya, boleh bergabung sama kawannya. Udah? Bapak kasih waktu 15 atau 20 menit. Ya, 15 atau 20 menit Bapak kasih waktu. Oke, silakan cari. Yang mau bentuk kelompok silakan bentuk kelompok. Yang agak nggak ada bukunya atau handphonenya silakan. Oh, gabung kan Bapak bilang gabung. Boleh gabung, boleh kelompok, terserah. Ya, jangan lambat-lambat nak. Waktu jalan. Kalau nggak bisa gabung sama kawannya. Kongsi sama kawannya nak. Gak ada yang bawa handphone? Nah, boleh buka handphonenya. Gak ada di buku paket pengertian? Pastikan hati-hati bacanya. Jangan cepat sekali. Pasti ada. Boleh kongsi sama yang punya handphone itu bertanya. Siapa yang punya paket? Kau kenapa nggak bisa cari? Baca bukunya nak. Biasakan membaca bukunya. Kenapa nggak ada?
aja. 204. Ah. Udah. Langsung itu deh kan. Kalau yang kelompok bagi tugas cari nomor 1, nomor 2 gitu kan. Mana buku paketmu? Oh, kenapa lambat kali? Gabung sama dia, biar bisa saling bantu. Biar bisa saling bantu. Nggak dapat? Kenapa mau nggak digabung? Gabung sama dia, biar saling bantu, biar cepat. Jangan ada buku paket, buku paket. Nah, kalau nggak ada jawabannya dilewati dulu ya kan? Masalah nomor 2. Kan bagi tugas itu fungsinya bagi tugas. Kan kabelnya itu pernah kamu nggak Yang dari kemarin juga. Nggak ada juga kabel. Iya, tadi kan mama yang kasih tahu bawa ke sama papa ada. Kan ini kamu bawa kopi. Tapi jangan suruh simpan, jangan kayak Iya, tadi bapak kasih simpan, simpan saya kesamaan. maksudnya kasih tahu kita itu. Ada simpan kami. Kan di Inggris, saya kasih tahu. Jadi kan jadi saya yang ini kan. Jadi saya kan gitu ya. Ada saya kasih tahu bahwa di rumah ini, di rumah ini saya tahu. Bapak ini minta info ke si dia. Oke, setengah dapat. Mau? Semua dia. Besok usahanya. Boy, tapi kalau nggak jam pelajaran, bola. Janganlah handphone dipakai main game. Oh, tapi jangan pakai untuk main game. Kalau ketahuan main game, kita kerjain. Ada bos? Cari nak bagus-bagus. Apa? Baca bukunya bagus-bagus. Dia. Ini ya bukumu. Bab 3 konstitusi. Kan bab 3 kan? Aku tadi. Kemudian tahun. Konstitusi masih di atas norma.
Nanti dibaca, sono diam. Kalau nggak mau sekolah, ya udahlah, gimana lah. Ini aku pakai mau. Ambil. Ada buku pakai nggak dibaca. Ini aku pakai mau. Udah kerjain. Dicari, jangan satu buku, ada 2 buku lebih. Oh? Mirip tapi nggak sama. Mirip tapi nggak sama. Say, kenapa banyak cerita? Cari lah jawabannya, baca. Oke, waktu udah habis. Silakan duduk ke posisinya masing-masing. Atau waktu kita tinggal dikit lagi. Ya, silakan duduk di kursinya, di mejanya masing-masing. Ya, silakan duduk di meja masing-masing. Oke. Oke, siap, Ra. Ya kita bahas sama-sama, nanti nggak sempat kalian. Ayo dulu lah, kita bahas sama-sama. Udah? Pergilah. Biar kita bahas sama-sama. Udah. Tadi udah Bapak kasih waktu sekitar 15 menit lebih sama kita untuk mencari dari berbagai media tentang tujuan pembelajaran kita ini. Ya. Apa judul materi? Yang harus kita pahami satu. Dua. Tiga. Oke, sudah mencari tadi kan? Kita yang nomor 1. Apa yang dimaksud dengan konstitusi, dengan undang-undang dasar 1945? Yang tahu tadi yang udah dicari kan? Tunjuk tangan siapa mau. Apa nama? Baca buat. Dengar. Apa seperangkat peraturan? Kekuasaan suatu negara. Ada lagi yang lain? Ada yang beda? Dapat dari Peter? Ada yang lain? Yang dari buku? Nggak dapat? Nggak dapat? Oke, kita bahas. Pertama kali pengertian konstitusi. Konstitusi. Apa itu konstitusi? Kan?
Konstitusi ini berasal dari bahasa Latin dia, konstituens. Di sini artinya peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, undang-undangan. Jadi konstitusi ini peraturan perundang-undangan. Cuman konstitusi ada yang tertulis, yang tertulis namanya UUD, UUD maupun yang tidak tertulis, Namanya ini nanti konvensi atau kebiasaan, kebiasaan yang membentuk suatu negara. Inilah pengertian konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang membentuk suatu negara. Dah? Jadi apa konstitusi? Iya, jadi nanti kalau Bapak tanya apa itu konstitusi, kalian bisa jawab. Inilah. Ada orang lain nanti nanya apa itu konstitusi, bilang peraturan tertulis dan tidak tertulis yang membentuk suatu negara. Ada tadi yang bertanya, Pak, konstitusi serupa dengan undang-undang dasar? Bapak bilang hampir mirip. Kenapa? Karena undang-undang dasar ini bagian dari konstitusi. Konstitusi itu ada dua, yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis namanya undang-undang dasar. Yang nggak tertulis namanya konvensi. Tapi kalau dua-duanya disebut apa? Konstitusi. Jadi kalau undang-undang dasar itu apa nak? Ambil dari kata-kata ini. Apalah? Peraturan tertulis yang membentuk suatu kebiasaan itu konvensi. Iya, suatu negara. Jadi undang-undang dasar adalah peraturan yang tertulis terus yang membentuk suatu negara. Jadi kalau undang-undang dasar cuma peraturan tertulis aja yang membentuk suatu negara. Dapat nak? Apa itu undang-undang dasar? Apa itu konstitusi? Dapat ya? Udah? Bapak tanya sekali lagi, apa itu konstitusi? Iya. Jadi Bapak lupa tadi ya. Di sini ada peraturan perundangan ya. Peraturan perundangan. Peraturan kalau undang-undang dasar apa? Apa itu undang-undang dasar? Iya, inilah dia. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nak? Tidak ada? Oke, kita masuk ke nomor 2. Apa nomor 2? Apa tujuan dari undang-undang dasar atau konstitusi? Udah kalian cari? Apa? Coba tunjuk tangan. Nah. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh kepada Indonesia, memajukan kesejahteraan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketentuan dunia yang berdasarkan perdamaian dan diskusi.
yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan ketertiban, mensejahterakan. Itu yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Itu katanya tujuan dari Undang-Undang Dasar, itu dia. Ada lagi yang lain? Yang lain? Yang lain mana nak? Coba punyamu apa tadi yang kau tulis? Serupa. Serupa. Punyamu? Apa tujuannya? Serupa. Ujung? Sama juga. Oke. Apalah tujuan Undang-Undang Dasar? Apa punyamu? Hah? Damsai. Aku nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau nggak sah, yang belum siap atau yang udah, coba kita cocokkan ya. Undang-Undang Dasar adalah peraturan terus yang membentuk suatu. Untuk apa dibuat? Oke, Undang-Undang Dasar itu mempunyai fungsi atau tujuan satu. Fungsi dan tujuan UUD. Nomor 1, kerangka pembentukan negara. Kerangka pembentukan negara. Ya, kerangka pembentukan negara. Karena Undang-Undang Dasar adalah peraturan tertulis yang membentuk negara, jadi negara ini harus ada bentuknya. Kayak mana? Dari mana sampai mana luasnya? Harus jelas. Sama kayak surat rumah. Surat tanah atau surat rumah itu harus jelas. Ini rumah siapa? Ada nama pemilik. Kemudian batas tanah sama tanah sampai mana? Sebelah kiri sama siapa? Sebelah kanan sama siapa? Di dalamnya apa aja? Udah jelas. Sama kayak Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini macam sertifikat negara. Ada dalamnya kerangka negaranya. Pertama, siapa yang milik? Indonesia, ya kan? Kemudian batasnya dari mana sampai ke mana? Apa lagunya? Udah? Apa bahasa nasionalnya? Apa tujuan negaranya? Siapa pemimpinnya? Ini kerangka negara, bentuk negara di sini diatur. Kayak IPA kerangka itu fungsi tempat melekatnya otot. Kalau nggak ada kerangka nggak bisa gabung kan? Coba bayangkan fungsi kerangka dalam IPA nanti kalian belajar. Salah satu fungsi rangka tempat mengikat otot. Makanya coba kau perhatikan. Kenapa gajah badannya besar? Iya, karena tulangnya jadi kalau tulangnya segini, otomatis daging yang lengket kan besar, ya kan? Tapi kalau tulangnya segini, bisa dagingnya besar? Kan enggak. Kalau enggak ada kerangka, bisanya berdiri? Tidak, Pak. Kan nggak bisa kan? Kayak ingus. Ingus tahu? Ada kerangkanya. Kan lendir gitu aja kan? Coba ingus dikasih tulang, tegaplah dia kan? Kalau dikasih tulang yang besar, besarlah tuh ingusnya. Kenapa tikus nggak mau besar? Segitu-segitu aja, 100 tahun pun segitu-segitu juga badannya. Iya, tulangnya kecil. Itulah fungsi kerangka. Dia mengatur bagaimana bentuk negara. Itu fungsi nomor 1. Nomor 2, landasan struktural. Landasan struktural pembentukan negara. Landasan artinya aturan dasar ya. Landasan struktural, aturan negara. Dia jelaskan yang dipahamnya dalam Undang-Undang Dasar nanti ditulis siapa pemimpinnya, apa kerjanya, berapa gajinya,
di bawah ini apa? Misalnya presiden, di bawah presiden ada menteri, di bawah menteri ada kepala dinas, ada di bawahnya lagi ada DPR, MPR. Apa tugas mereka? Diatur sebagai landasan struktural. Yang ngatur kerjanya masing-masing apa? Gitu. Yang ngatur kerja masing-masing, biar jangan semua serba berebut. Bayangkanlah kalau satu orang main bola, kan ada aturannya kan? Ada atur siapa yang menyerang, siapa yang menahan, siapa yang nangkap bola. Coba main bola, semua serba ngejar. Bayangkanlah ada bola dilempar, satu lapangan lari ngejar bola. Mana lah itu? Teratur? Tidak, Pak. Tahu. Makanya dibutuh kerangka struktural mengatur ini bagian ini. Kerja masing-masing biar aman. Oke, itu nomor 2. Nomor 3, jaminan HAM. Apa itu jaminan HAM? Jaminan hak asasi manusia. Apa yang harus kita dapatkan ditulis dalam undang-undang dasar. Apa hak Bapak? Nah, itu ditulis dalam undang-undang dasar. Yang terakhir, mencegah pejabat tidak bertindak semena-mena. Jadi udah ada aturannya, udah ada pembagian tugas. Macam tadi bola, kiper kerjaannya apa, bek kerjaannya apa, penyerang kerjaannya apa. Boleh kiper suka-suka? Kenapa? Udah diatur. Jadi kalau udah diatur nggak boleh macam-macam lah dia. Sama negara ini berdasarkan struktural udah diatur. Kau kerjaan kau ini, kau kerjaanmu ini. Boleh dia ngambil kerjaan orang lain? Tidak, Pak. Boleh dia berbuat suka-suka? Tidak, Pak. Itulah dia, mencegah pejabat negara agar tidak bertindak sewenang. Ada lagi fungsi lain, Pak. Tujuan dari undang-undang dasar. Ada lagi yang lain. Ada yang lain, tapi intinya yang 4 ini. Jadi kalau besok Bapak tanya, sebutkan tujuan atau fungsi undang-undang dasar atau konstitusi. Sebutkan. 1. 2. 3. 4. Oke, itulah nanti kalau ditanya orang. Kalau yang aku udah Bapak jelaskan kan, kerangka artinya disitulah dia bentuk negara kan, sama kayak tulang kan. Oli-oli buat dia yang bentuk negara. Oke, pertanyaan terakhir. Ini paling enteng ini. Yang paling enteng. Siapa yang membuat undang-undang dasar kita nak? Tunjuk tangan. Banyak sekali yang paling enteng. Bapak tanya, siapa? Iya. Ada lagi yang lain? Hah? Ada yang lain selain BPUPKI? Serupa? Oke, jempol. Ya, yang membuat adalah BPUPKI. Kapan? Nah, dicari kan? Nah, nanti kita bahas minggu depan. Tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Yang mengesahkan siapa? Iya, PPKI. Ada yang lain? Ada lagi? PPKI yang mengesahkan, yang membuat adalah BPUPKI ya. Yang mengesahkan
PPKI. Kalau PPKI nanti tetap juga tanggal 18 Agustus. Oke, situlah materi kita. Bapak tanya sekali lagi. Tujuan judul kita adalah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Tujuan pembelajaran. Dua. Tiga. Oke, nomor 1. Pengertian konstitusi itu apa tadi? Nomor 2. Apa tadi? Nomor 2. Fungsi. Oke, yang nomor 3, siapa yang buat dan mengesahkan Undang-Undang Dasar? Yang mengesahkan? Oke, itu dibaca, baca dan dihafal. Jangan sampai lupa. Ini bahkan nanti sampai kuliah kita akan ditanya ini lagi. Ya.